Oke guys, setelah sekian lama akhirnya kita import lagi. Ketemu lagi di CW Karabku ya. Ada shipment masuk, ini shipment keren nih guys. Cherry Head. Ayo Yon, siapin Yon, tempatnya Yon. Apa kabar teman-teman semua? Ini shipment yang mungkin bisa meramaikan pasar kura-kura ya pada hari ini ya. Jadi kita masuk kura dengan jenis Chelonoidus carbonaria. Kalau di nama ininya ya, nama apa latinnya. Kalau populer dinamakan cherry head. Jadi salah satu keunikan cherry head adalah kepalanya merah guys. Jadi kita bila-bila hari ini datang sekitar hampir 400 ekor. Kita bila-bila ukurannya juga udah cukup bagus ya, udah hampir 7-8 cm. Ada yang 5-6 juga, jadi kita nanti bila-bila kita kasih air dulu seperti biasa. Ikutin kegiatan kita ya. Wih, ini bagus banget nih guys. Batoknya merah banget nih. Jadi kita kasih tips ya cara memilih kura cherry head. Satu yang pasti harus pilih yang sehat dulu guys. Jadi kita lihat kuranya walaupun masih kecil atau udah besar, kura itu pasti ada problemnya. Kalau kita mau pilih adalah kita harus pilih dulu yang sehat. Setelah kita pilih yang sehat, kita baru lihat anatominya. Nah, satu kita lihat dari batoknya tidak ada yang cacat, tidak ada gompel atau overscoot atau underscoot. Tapi untuk beberapa orang mungkin ada yang suka ya, yang overscoot atau yang underscoot. Tapi normalnya kura cherry head itu seperti ini, scootnya ada 13. Setelah itu dilihat dari kaki-kakinya semuanya kuat, batoknya, baru kita pilih warnanya guys. Nah, warna ini ada macam-macam nih, tergantung selera. Ada orang yang sukanya warnanya merah banget, ada yang mau kontras kayak gini. Jadi satu merah, kepalanya merah, batoknya kuning. Ada juga yang mau cari yang semuanya merah kayak gini. Ini lebih langka ya daripada yang ini. Keren banget nih. Oke, kita lihat yang lain ya sambil kita kasih air guys. Jadi tindakan yang awal kita lakuin ketika kita unboxing adalah kita taruh di tempat yang ada air kira-kira 2 atau 3 cm supaya mereka bisa minum guys. Nah ini untuk ngembaliin lagi ini ya dehidrasinya ya, supaya tidak semakin dehidrasi karena dalam perjalanan mungkin 2-3 hari. Jadi kita kasih minum supaya mereka bisa segar lagi ya. Jadi waktu soaking kita perlu perhatikan guys, jangan sampai dia tenggelam ya. Karena ada beberapa kasus waktu kita kasih airnya nggak ketinggian, dia nggak cukup kuat untuk mengangkat kepalanya, itu yang masalah. Jadi kita airnya dikit aja sampai dia bisa minum aja. Jangan sampai dia tenggelam, nanti dia nggak bisa nafas kalau kebanyakan air ya. Nah ini langkah kita yang pertama, nanti kita akan ada pengeringan. Jadi untuk watering kayak gini atau soaking kayak gini kita lakuin 2 kali guys. Jadi satu yang biar kotor-kotorannya keluar, setelah itu kita ganti lagi airnya 1 kali. Nah setelah itu baru kita keringkan dan langsung kasih makan. Itu prosesnya, baru kita nanti seleksi mana yang ukurannya biar nggak terlalu jomplang ya. Jadi ukuran itu penting supaya yang kecil itu gabung sama yang kecil, yang besar gabung sama yang besar guys. Oke guys, jadi kita ngapain ini? Beyonce guys, say hi dulu sama teman-teman.
Kita lagi ngapain? Lagi garuk-garuk dia guys. Hitung kura. Kita ini tahap kedua. Kita ini dulu, kuras dulu air yang kotor ini. Ganti air bersih 1 kali sambil kita pilahin guys. Dari yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil ya. Sambil kita cari nih, ada nggak yang antik nih. Saya lihat ada satu yang antik guys. Sini. Ini guys. Wes, ini antik sekali nih. Ini yang nanti bisa jadi putih warnanya ya. Wes. Ini nanti tambah besar dia tambah bercak putih, tambah banyak ya. Ini kali ini kayak ini banyak yang ini nih, banyak yang putih nih batoknya nih nanti ya. Nih, ini juga calon putih nantinya. Ini lebih mahal daripada yang lain guys. Nanti kita sambil pilih-pilih. Ini ada lagi nih satu nih yang keren nih. Wes, kita lihat ya. Nah, ini guys. Ini yang dinamakan dengan cherry head marble. Itu bahasa dari komunitas ya. Kalau nama sebenarnya nggak ada namanya cherry head marble, tapi marble itu julukan untuk cherry head yang batoknya itu ada bercak putihnya. Nah, kayaknya ini kita akan pisahin mana yang marble, mana yang enggak, yang besar sama besar, kecil sama kecil, supaya kita bisa lebih mudah untuk merawatnya, memilah-milah, jadi supaya mereka nggak rebutan makanan juga ya. Oke, kita ikutin lagi kegiatan kita ya. Oke guys, jadi kita udah rendam, kita udah pilah-pilah, kita sekarang masukin ke tempat kering. Kita kasih serbuk kayu seperti biasa. Cara kita serbuk kayu ini menurut kita aman dan kita udah buktikan bertahun-tahun dia aman banget, menghindari dari lembab dan dari jamuran guys. Dan sekarang ini kita kasih sayur ya. Ini sayur yang udah dicuci tadi. Sayur-sayur campur-campur, ada sawi, ada selada keriting, ada macam-macam ya. Jadi kita campur-campur beberapa macam sayur, kita masukin ke sini. Langsung lahap guys. Makannya langsung lahap guys. Tuh. Ini kan. Jadi kita kasih secukupnya aja karena mereka baru datang, biasanya beberapa mau makan dan beberapa mungkin masih perlu rest guys. Tapi kita udah lihat kondisinya, kita dari 300 hampir 370 ekor, kita ada kematian 6 ekor, itu pun karena kegencet kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, segala simen tuh pasti ada resikonya. Tapi dari yang lain-lain itu kelihatannya sehat banget dan lincah-lincah. Setelah kita kasih minum juga, mereka lincah banget. Dan ini kita juga yang ukurannya agak kecil, 5 cm, 6 cm kita kasih makan di sini guys. Mantap ini makannya guys. Nah, mereka udah ini ya, udah nyaman banget di sini. Kalau malam lucunya mereka akan masuk ke dalam ke serbuk kayunya. Mereka itu masih kecil, mereka perlu perlindungan juga, guys. Jadi kalau di alamnya mereka itu akan berlindung di bawah semak-semak. Jadi itu insting alami mereka untuk menghindari dari predator. Itu sebabnya kenapa kok kadang-kadang orang miara kura kecil gampang mati, karena kadang-kadang kita nggak memikirkan bahwa kura pun bisa stres. Apalagi untuk ukuran kecil mereka perlu hiding place. Nah, kalau udah ukurannya segini banyak, kita nggak mungkin kasih hiding place satu-satu kan. Jadi kita akan buat seperti di alamnya. Jadi mereka akan sembunyi di semak-semak untuk mereka istirahat. Biasanya kalau malam mereka akan masuk di serbuk kayu itu.
Dan di sini juga kita semprot juga serbuk kayunya sedikit supaya menjaga kelembapannya. Oke, kita kasih makan ya ke beberapa. Ini masih kosong, yang lain masih ini. Nah, ini yang belum dikasih makan, kita kasih makan guys. Wow, udah sebagian udah pada makan, rakus banget. Rakus banget guys. Oke guys, itu tadi kegiatan kita, shipment kita yang baru masuk. Ini masa karantina masih kita cek dulu kesehatannya. Biasanya secara undang-undangnya itu karantina selama 10 sampai 14 hari guys. Jadi buat teman-teman yang mau kura cherry head, kamu harus nunggu sekitar 2 minggu lagi baru kita bisa kirim setelah lepas dari masa karantina ya. Jadi benar-benar kura-kura yang ada di tempat kita pastikan kesehatannya. Kita pastikan mereka waktu kita kirim benar-benar dalam keadaan yang sehat dan sudah selesai di masa karantinanya. Jadi ini kegiatan kita, ini tempat karantina kita, dan mudah-mudahan teman-teman bisa bisa merasa terhibur juga dengan video-video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari. Yes.